OTG, orang tanpa gejala. Syukuri kalau 90% penduduk Indonesia kena tanpa gejala. Silakan bawakan kami jeruk 100 kilo, apel 2 truk, kami terima dengan bangga. Ya, pemerintah bisa teriak, hei, makan jeruk, pepaya, ya nggak ada nyuri dari tetangga daun pepaya. Itu upaya pencegahan nyata tanpa harus merusak ekonomi bangsa. Vaksinasi yang terbaik adalah learning proses dari sistem pertahanan tubuh kita. Karena saya yakin sistem pertahanan tubuh saya latih untuk melawan penyakit. Dan saya lebih menyukai vaksinasi alami. Ketika virus datang, tubuh saya belajar untuk mengolahnya. Dan kalau sistem pertahanan tubuh saya bagus, maka dia tidak akan berdampak mengganggu kesehatan saya. Maka ada satu teori yang mengatakan sistem pertahanan tubuh yang bagus, yang dia dilatih dengan berbagai goncangan. Orang yang mentalnya tidak gampang stres seperti apa coba? Orang yang terlatih menghadapi banyak masalah. Orang yang tidak terlatih, muncul masalah kecil saja, masuk rumah sakit jiwa. Begitu pula dalam menghadapi penyakit fisik. Saya mau tanya, penelitian mengatakan kelompok anak yang disayang ibunya dan terlalu dimanjakan dan diproteksi oleh ibunya, tidak boleh bermain di tempat kotor, semua yang serba higienis, daya tahan tubuhnya justru jauh lebih bobrok dan rentan terhadap penyakit dibanding dengan orang Afrika sana yang nggak pakai baju, makan dengan lalat dan laler. Dan itu penelitiannya sudah dibuktikan. Saya tidak mengatakan kita harus hidup dengan lingkungan yang tidak higienis, tapi intinya adalah tugas kita proteksi diri kita, kenali gejalanya. Beberapa hari yang lalu, Senin yang lalu, saya menganggap Aldi itu harusnya kena dampak COVID itu jauh-jauh hari sebelumnya. Saya sudah sembuh, dia baru kena hari Senin kemarin. Dan kenanya bukan karena saya ternyata. Hadirin sekalian, orang yang dekat dengan saya ketika saya terjangkit harusnya yang paling beresiko. Maka saya jaga jarak dengan mereka, saya pakai masker. Tapi saya tidak bisa menghindari daripada aktivitas rutin. Dan bersyukur ketika Anda mendapatkan virus itu dalam kondisi di mana sistem pertahanan tubuh Anda sedang bagus. Maknanya apa? Virus hanya berkawan dengan Anda dan sistem pertahanan tubuhnya akan memproduksi antibodi untuk mengenal, ini ada musuh baru, kami harus mempersiapkan senjata yang baru dan memproduksinya. Dan ketika antibodinya sudah diproduksi, dia tidak akan mengganggu. Maka pemerintah mestinya bersyukur ketika banyak yang positif tanpa keluhan, bukan langsung muncul cap yang baru, OTG, orang tanpa gejala. Syukuri kalau 90% penduduk Indonesia kena tanpa gejala. Tandanya apa? Jamu tradisional Indonesia manjur. Intinya, selalu yang disalahkan adalah kalau dia sudah terjangkit dan tidak tahu bahwa dia sudah terjangkit virus corona, dia berisiko menularkan pada orang lain, khususnya pada orang-orang tua. Kalau kita tahu di rumah punya orang tua, jaga makannya dari sekarang. Di Cina ada orang yang umur 100 tahun lebih kok hidup kok. Orang tersebut yang usianya di atas 100 tahun dan selamat dari terjangkitnya virus corona. Dia terjangkit virus corona dan dia survive. Tidak meninggal seperti anak-anak yang lebih muda. Kenapa? Justru orang-orang tua dulu makannya lebih sehat daripada kita. Anak-anak kita pagi-pagi dijejelin mie instan. Orang tuanya rendang Padang. Ya darahnya lengket kayak rendang Padang. Wajar virus masuk, sistem imunnya bingung, berantakan, tidak siap untuk melawannya. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, virus tidak bisa dilawan. Ketika saya berusaha meningkatkan dosis mega imun saya sampai 4 kali, tidak merubah demam saya dan keluhan saya. Tetap saja
Akhirnya saya turunkan lagi jadi cuma minum 1 kali. Kenapa? Sayang mahal. Ini kenyataan yang saya alami. Ternyata setelah 14 hari, keluhan ketidaknyamanan oleng di kepala, demam yang konstan, hilang dengan sendirinya. Ketika fase masa inkubasinya sudah lewat, setiap orang berbeda-beda. Mungkin ketika saya kena dalam kondisi saya kelelahan yang hebat, yang tubuh butuh waktu. Itu nasihat untuk tubuh saya di mana, istirahat, kamu obatnya. Dan beberapa hari pertama saya lebih banyak tidur di tempat tidur. Ketika saya banyak istirahat, saya lebih nyaman. Tapi aktivitas tetap saya jalankan. Dan saya datangi semua divisi. Karena yang saya takutkan cuma satu aja ada karyawan yang kena dan bingung. Karena semua wabah ketika awal bingung, dokter bingung, pasien bingung. Hanya ketika kita bingung apa? Ya kita tembak aja semua gejalanya. Dan saya merasa justru kondisi orang yang awal terjangkit, lalu dia galau menghadapinya, lalu semua obat dia coba, demamnya redam dengan obat, muncul sesak demam dengan obat, virusnya ganti antivirus. Itu yang membuat virus jadi semakin radikal. Dan tidak jarang justru masuk kepada fase yang lebih kompleks. Bapak dan Ibu sekalian, yang saya takutkan pada waktu itu adalah ada satu aja contoh karyawan yang kena, semua karyawan tidak akan masuk kerja, termasuk dokternya. Saya ODP, isolasi. Lalu siapa yang mengurusin rumah sakit? Siapa yang mengurusin pasien? Itu saya lakukan ketika pertama kali saya menyadari saya terjangkit. Saya sampaikan anak saya, istri saya, dan kedua anak saya masih kecil, tolong hati-hati, kita tidak tahu dampak daripada virus. Saya tegaskan seperti itu. Karena apa? Anak kecil logikanya belum jalan. Kalian tahu? Satu waktu anak saya hampir setiap hari ajak kumpulan gerombolannya, saudara-saudaranya dengan supirnya jalan-jalan tak tahu kemana. Satu waktu saya melihat di satu tempat di Pasawahan sana sedang beli makaroni goreng. Saya lewat, sedang apa itu mereka? Dan saya tahu kenal mobilnya. Pas saya lihat turun, pasukannya. Lalu saya telepon Pak Adnan. Pak Adnan, kamu tahu bahwa kondisi saat ini sedang wabah. Lalu kenapa kamu biarkan anak saya kok dengan pasukannya makan makanan yang seperti itu? Udah jelas perasanya, pewarnanya, belum sausnya yang gak jelas. Dan itu semua jadi pemaju infeksi pada saluran pernapasan. Saya telepon anak saya Jidan. Saya bilang, saya marahin dia. Dia bilang apa? Wi, bukan, Jidan mau nggak makan. Tuh si ini. Biasa saling salah menyalahkan. Ya saya perintahkan, tolong ambil makanannya, buang. Ya. Kita ada perintah yang harus basa-basi, ada yang tidak. Ini eranya berbeda. Saya tidak takut ketika anak saya menjaga pola hidup dan makanannya. Karena penyakit satu hal yang kadang-kadang proses yang harus dialami. Tapi kalau sistem imunnya bagus, dia tidak harus berdampak serius. Nyampe ke rumah saya tanya, siapa yang tadi beli makanan? Sudah dibuang. Semuanya mengatakan sudah dibuang. Bapak dan Ibu sekalian, nasihat saya adalah kenali gejalanya. Ketika demam dan kita merasa terjangkit, setiap kita kurang minum, mulut kita dan tenggorokan kita terasa kering dan lengket. Dan itu kekhasan daripada COVID-19. Sekian banyak orang yang positif dan saya tanya, dan saya kenal, sama keluhannya seperti itu. Virus jangan dilawan. Virus hanya bisa dilawan oleh tubuh kita. Belajar kenali tubuh kalian. Setiap mobil punya kelemahannya masing-masing. Mobil solar dengan mobil bensin berbeda, hadirin sekalian, ya. Apalagi kalian mungkin mobil yang sudah tahunnya terbelakang, banyak diisi oli campur sama bensin 2 tak lagi. Saya semakin yakin COVID-19 is nothing apabila kita mengenali gejala awalnya dan tahu bagaimana melakukan upaya pencegahan dan tindakan sesudahnya.
Dan nasihat saya, karena kita tidak tahu, kalau yang sudah terjangkit bersyukur, kita sudah punya tentara untuk melawannya, antibody, ya. Maka saya sering ingatkan kepada perawat, bersyukur kalian kalau kena duluan ya. Apalagi di bulan puasa ini. Bulan puasa adalah metode detoksifikasi, pembersihan racun paling bagus. Dan satu catatan saya, kuman, bakteri, virus, apapun hanya bisa berkembang kalau lahan untuk berkembangnya itu ada. Dan lahan untuk berkembangnya kuman itu apa? Toksik, racun yang menumpuk pada sistem tubuh kita. Dan ketika puasa, metode pembersihan tubuh yang terbaik dan tercepat. Maka ketika buka puasa, kalian buka dengan yang menyehatkan. Ingat hadirin sekalian, coronavirus 70%-nya umumnya dia bersarang pada alveolus, paru-paru kita. Hindari makanan-makanan yang jadi pemacu mudahnya infeksi pada saluran pernapasan kita. Seperti yang digoreng, mie instan, santan-santanan, pengawet warna perasa, hindari dulu. Termasuk air es di bulan puasa, ini godaannya. 30%-nya dia mengganggu sistem pencernaan kita. Perhatikan di bulan puasa kebanyakan kita kurang minum. Buang air besar kita jangan sampai tidak setiap hari. Bagi mereka yang buang air besar sudah pakai tenaga 2 ton, beli timun suri. Ya, buka puasa sepotong timun suri, sahur sepotong timun suri, jangan campur es, jangan campur sirup, guyur pakai madu sehat holistik. Ada holistiknya, jangan lupa. Dan ketika ada gejala demam dirasakan, terapi yang terbaik untuk mengontrol demam, minum air madu panas. Bukan air madu hangat, panas sekuatnya di lidah, asal tidak merusak lidah kita. Kalau ada pasien yang demam karena apapun, ya, suruh dia minum air madu panas 1 liter sekuatnya di lidah dalam 10 menit. Demamnya insya Allah 99,99% turun secara instan. Dan ini sudah saya buktikan bertahun-tahun. Ingat, jangan bingung dan cemas menghadapi demam. Dan perawat jangan tidak sabar. Dikit-dikit demam, kasih penurun panas. Bapak dan Ibu sekalian, selama pasien itu demam karena kita tidak tahu penyebabnya, kalau di rumah sakit infus. Selama cairannya seimbang, tidak khawatir. Demam, suruh orang tuanya kompres kepalanya sesering mungkin. Selama suhu tubuh terkontrol. Ingat, demam itu panas. Dan demam bagian daripada api dalam teori kedokteran Cina. Api itu lawannya air. Bagi orang yang susah minum, infus. Kalau mudah mendapatkan kelapa, minum air kelapa 3-4 kali sehari, 3-4 kelapa sehari, tidak ada masalah. Ketika saya mengalami COVID-19, saya minta kelapa bukan 1 sama Pak Sigit. Tahu berapa? Pak Sigit tolong kirim 1 runtuy kelapa ke rumah saya. Satu runtuy apa tuh? 1 tandan. Ada kurang lebih 7 biji. Dan itu tidak jarang saya habiskan dalam 1 hari. Air kelapa tonik dari Allah yang paling hebat untuk melawan infeksi karena apapun. Kita kadang kurang yakin dengan serba yang alami, karena efeknya tidak seinstan dengan minum obat. Sekali lagi, jangan lawan demam, karena demam bukan penyakit, tapi sinyal gejala awal ada infeksi. Karena kita tidak tahu daerah wabah, anggap ini wabah COVID-19, supaya kita mencegahnya. Yang prinsip adalah latih sistem pertahanan tubuh kita. Kalau kita di rumah punya orang tua, jaga pola makannya dari sekarang. Bukan cuma di karantina dijejelin mie instan sama nasi goreng. Ada lagi yang ironis dan lucu, hadirin sekalian. Pemerintah memberikan bantuan sembako, isinya apa? Mie instan, hadirin sekalian. Kalau saya mendapatkan bantuan
makanan seperti itu, saya akan bilang dengan baik-baik, tolong dibawa balik kembali, karena di era wabah kami tidak diperkenankan makan makanan seperti ini. Kalau mau memberikan bantuan, berikan yang menyehatkan. Silakan bawakan kami jeruk 100 kilo, apel 2 truk, kami terima dengan lapang dada. Kalau pemerintah betul mau melakukan upaya pencegahan tanpa harus PSBB dan PSI dan Persatuan Sepak Bola Bogor, terlalu banyak PS, ya, datangi desa-desa, berikan edukasi ke masyarakatnya. Bukan masyarakat yang salah. Ini televisi tiap hari pengumumannya, jangan lupa cuci tangan sesering mungkin, sampai lengket di tangan pakai sabun. Cuci bagian tubuh kita dengan makanan sehat. Di kampung yang nggak bisa beli buah-buahan karena mahal, nggak usah khawatir. Minta ke tetangga daun pepaya. Kalau minta pepayanya nggak dikasih, daunnya minta. Karena di situ banyak kandungan bioaktif yang sangat baik untuk pencernaan kita. Dan bukan hanya itu, daun pepaya termasuk salah satu yang terbaik untuk menjaga pencernaan kita karena kaya akan enzim papain. Saya yakin sampai pepayanya gundul juga dimintain daunnya, dia bersyukur, tidak apa-apa, tidak akan marah. Ya, pemerintah bisa teriak, "Hei, makan jeruk pepaya, ya nggak ada nyuri dari tetangga daun pepaya." Karena 70% sistem pertahanan tubuh kita adanya di pencernaan. Dengan makan daun pepaya yang rutin, pencernaan kita akan terjaga dengan baik, serat tinggi, enzim papainnya sangat baik untuk melancarkan buang air besar. Bagi yang punya sakit lambung, sakit mah, makan daun pepaya setiap buka dan sahur. Itu obat yang paling baik. Lalu sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, cuci tangan baik, tapi cuci tubuh bagian dalam jauh lebih penting. Perhatikan buang air besar, jangan kurang minum asupan air. Di bulan puasa, hindari es, sirup, gula-gula yang gak jelas. Itu upaya pencegahan nyata tanpa harus merusak ekonomi bangsa. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.